Pemirsa Suara Jember masih bersama saya Nija Madi dan masih saya didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Ibu Deborah Krisnawati. Ya, Ibu, menarik sekali ya apa yang kita bahas di segmen sebelumnya. Kita bicara tentang potensi dan juga tentang optimisme bahwa Jember ini pasti bisa bangkit di masa setelah pandemi ini. Nah, Ibu bicara tentang sebuah upaya yang dilakukan untuk bisa kembali bangkit menyongsong kebangkitan pariwisata setelah pandemi ini. Pasti kan ada upaya dan juga menggandeng beberapa pihak yang diajak untuk kolaborasi. Kalau bicara tentang beberapa event yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Depaspur, boleh dong Bu cerita sedikit kemarin ada event yang luar biasa, ada event jelajah wisata. Jelajah wisata, ya. Kalau tidak salah ya. Boleh. Monggo Ibu, gimana itu tentang jelajah event wisata tersebut? Ini sudah kita lakukan 3 kali Mbak. Jadi setahun itu kita memang ada jadwal 3 kali. Yang kita rangkul ini adalah para blogger dan para vlogger. Oke, nah tujuannya apa ini? Tujuannya supaya mereka itu tidak hanya cerita tentang dirinya, tapi yang diceritakan kepada orang lain itu adalah tentang Jember yang memang baik alamnya, budayanya maupun kisahnya itu luar biasa. Maka dari itu kenapa harus dengan blogger dan vlogger? Karena mereka yang sudah punya jaringan ya istilahnya. Bagaimanapun pariwisata dan kebudayaan ini kita bekerja sama dengan pentahelik istilahnya. Jadi dengan akademisi kemudian dengan bisnis juga dengan government dengan community juga dan juga tidak salah kita harus memang bekerja sama dengan media. Itu semua adalah salah satunya untuk mempublikasikan untuk lebih luas lagi agar Jember punya potensi semakin dikenal. Diketahui. Ya, maka dari itu kan kita katakan Jember ini permata Jawa. Jember ini permata Jawa atau Diamond of Java. Kenapa harus diamond? Karena memang disinilah permata dan permata itu perlu kita bersihkan, kita gosok. Seperti kita membersihkan ya jiwa kita, diri kita, badan kita, kemudian rumah dan lingkungan kita ini. Inilah Jember yang harus kita rawat juga. Maka dari itu merawatnya bagaimana dari jiwanya. Jiwa-jiwa manusia Jember ini kita rawat. Termasuk para blogger itu nanti juga ikut merawat supaya bagaimana sih? Termasuk desa-desa dikatakan desa wisata tidak boleh dipaksa. Kalau ada potensi dan bisa dikembangkan masyarakat yang minta baru boleh. Kalau enggak boleh itu enggak bisa dipaksa. Kenapa? Karena kesadaran diri itulah, kalau dari kesadaran diri semuanya akan tumbuh. Kalau ada pemaksa akan ada sakit. Ya betul. Hasilnya pasti tidak akan maksimal. Lama dan itu istilah kami tidak sustainable ya gitu. Tidak susah. Terkait dengan event jelajah wisata yang tahun 2021 ini itu dilaksanakan di mana? Nah itu yang pertama kita di daerah Panti. Jadi di Gunung Pasang. Gunung Pasang sana, di sana juga kita kembangkan ada air terjun dan sebagainya ya. Terus yang itu kita kembangkan bagaimana supaya perkebunan atau PDP ini juga bisa dimanfaatkan lah oleh masyarakat luas, dikenal oleh masyarakat luas bahwa di sana banyak yang bisa diambil apa istilahnya untuk belajar. Masyarakatnya hidup, bagaimana kehidupan para buruh, bagaimana ini suatu ide atau suatu inspirasi supaya masyarakat itu menyadari banyak ya ternyata yang lebih harus kita tingkatkan, harus kita angkat. Para buruh kopi, para buruh PDP bagaimana kehidupan mereka. Para buruh PTP itu yang harus kita kenal juga. Jadi kalaupun gaji mereka mungkin masih satu hari itu 1 liter beras kalau kita hitung itu dari zaman Belanda dulu ya gitu kan gitu. Dan itu perlu kita lihat gitu. Kita angkat. Jadikan semacam motivasi juga ya. Kalau perlu ya mari kita tulislah, kita jadikan sebuah penelitian boleh ataupun menjadi inovasi atau inspirasi untuk fiksi, cerita cerpen lah atau novel lah tentang Jember atau kisah tentang Jember. Why not gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya, jadikan sumber inspirasi untuk apapun. Alam terkambang Mbak, tadi semua bisa untuk kita belajar. Sangat luar biasa sekali. Itu satu event. Satu event di situ. Jelajah baru jelajah 1, jelajah 2 kita di Bande Alit.
Oke. Di Banda Alit, mengapa Banda Alit? Di situ pun akses memang masih jelek Oke. dan memang harus jelek. Kenapa harus memilih Banda Alit? Ini pasti ada alasan. Nah, Yang kenapa istimewa, harus Banda kenapa Alit? harus dipilih Banda Alit? Itu salah satu diamond, salah satu blue diamond. Permata biru yang luar biasa. Dan kenapa harus di sana? Di sana kita bisa belajar tentang kehidupan. Sayang belum ada internet. Oke. Sehingga orang mau ke sana, sayang jalan masih sangat-sangat menakutkan. Tapi lebih baik menakutkan daripada nanti hutannya dirusak. Iya, di satu sisi akses jalan yang belum terfasilitasi dengan lengkap Dan juga ini internet. juga membuat alam di sana lebih Nyaman, lebih aman. Baik. Ya nanti kalau sudah mungkin dijadikan jalan yang halus, ya kita nggak suudon, tapi pembalakan hutan manusia kita sudah manusia latah kebanyakan. Khawatirnya alam tidak akan seindah Sekarang saat ini ya, ketika akses sudah kesejukan. semakin dipermudah. Ada pertentangan ya Mbak ya. Oke, Ya itulah. tapi ini adalah salah satu hal yang harus kita ambil dari sisi positifnya. Positifnya, Kenapa akses Pak di sana Ibu. masih belum maksimal, ternyata di balik akses yang belum maksimal ini ada hal baik yang bisa Boleh kita. saya buka ya? Oke, silakan. Oke, Karena terima dalam kasih. acara ini kita juga sudah Hanya, fokus, hanya, Ibu, ya. hanya berdua aja kan? Oke, dan kita sudah Oke, maaf. mengikuti standar protokol kesehatan gitu. Nah, Ibu bicara tentang Jember ini sangat luar biasa sekali. Ibu tadi sudah cerita tentang Jelajah Nusantara dan ada event yang ini sudah luar biasa dikenal oleh dunia dan ini baru saja kita laksanakan. Oke. Nah, sedikit cerita dong Bu tentang salah satu event yang ini jadi ikon dan maskot di Kabupaten Jember. Jember Fashion Carnaval. Betul ya. sekali. Jember Fashion Carnaval yang kali ini memang dilaksanakan secara hibrid ya. Jadi kita dilaksanakan di Edelweiss Cempaka dan yang hadir juga orang-orang dari Asita dan sebagainya dihadirkan oleh teman-teman. Memang selain untuk promo tentang Jember dan itu mendunia. Nah ini yang masyarakat Jember rasanya mungkin banyak yang tidak tersentuh gitu. Bangga kita di awang-awang. Oke, nah mungkin ada sedikit pasti sesuatu itu tidak ada yang sempurna, Ya. sehingga ada hal yang harus kita evaluasi dan itu harapannya bisa menjadi lebih baik. Nah terkait dengan ini apa yang bisa menjadi kritik buat kita semua agar ke depan event JFC ini tidak hanya bisa dinikmati oleh orang dari luar, tapi Karena juga bisa situasi membantu. Mbak, situasinya masih situasi pandemi inilah. Kalau tidak pandemi kan biasanya semua hotel penuh, kemudian pedagang-pedagang juga banyak yang jual. Karena pandemi inilah jadi sehingga seakan-akan hanya kalangan tertentu yang bisa padahal tujuannya kan bukan itu gitu. Ini pesta rakyat. Pesta rakyat. Satu pesta untuk rakyat. Ada satu lagi Mbak, ini akan besok tanggal 26 sampai 28. Ini adalah Jember Kota Cerutu. Oke. Indonesia dengan tema Welcome Jember. Nah ini dia pemirsa bahwa kita juga harus sampaikan Jember adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di dunia. Iya, Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan ini dibuktikan dengan adanya event Jember sebagai Kota Cerutu. Indonesia. Ini didatangi dari Banyak negara, dari yang jelas pasti datang itu dari Turki, dari Korea. Itu ya, tapi undangannya banyak dan secara virtual diikuti semua Mbak. Jerman juga ikut dan di situ ada MOU antara pengusaha-pengusaha cerutu yang mereka akan mengambil tembakau dan cerutu di Jember. Sayangnya kita nggak ada pabrik rokok yang ada di sini. Pabrik rokoknya kan di luar Jember. Di luar Jember. Nah ini sayangnya mungkin barangkali ada investor yang pingin lah gitu bikin pabrik rokoknya di Jember. Tapi kita sudah punya Bin Sigar, kita sudah punya apa ini yang ada di Bobin ya. Yang bikin cerutu dan sebagainya. Dan kalau tembakau Jember memang luar biasa. Kopinya juga luar biasa. Kopi kita juga kopi terbaik loh. Robustanya. Jadi tidak ada alasan kita tidak bangga jadi masyarakat di Kabupaten Jember. Iya, cintai Jember. Cintai Jember. Kenali Jember. Sayangi Jember. Sayangi Jember. Hingga akhirnya kita bisa berbuat sesuatu untuk Jember yang akan membuat Jember lebih bangga lagi. Oke, nah Ibu sebagai konklusi dari apa yang sudah kita bahas lagi. Ini kan potensi Jember sudah sangat luar biasa sekali. Bicara tentang SDM kita nggak kalah. Kita juga punya universitas besar yang membanggakan di sini. Hal optimis apa dan semangat apa yang sekiranya bisa kita miliki untuk kita bisa bangkit menyambut kebangkitan pariwisata di masa pandemi ini. Oke. Tetap kita prokes. Jangan malu, jangan takut
sekarang kalau senyum kita tidak nampak tapi mata kita tetap berbinar, optimis. Dan juga terapkan selalu, bawa selalu hand sanitizer kemana-mana. Jangan ragu-ragu menyapa. Kalau dulu boleh berpelukan, sekarang cukuplah dengan ini. Ada perubahan-perubahan budaya yang memang harus dialami dan itu harus kita terima. Tapi tetaplah yang utama adalah hubungan dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini yang harus kita minta. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa ridhonya. Oke, ya, sangat luar biasa sekali dan setuju sekali Bu ya. Jadi apapun kondisinya kita tidak boleh menyerah karena sebenarnya di balik kesusahan itu kita tetap bisa berinovasi. Ada blessing disguise. Ada, betul sekali. Dan terbukti sekali dengan kita bisa berinovasi ternyata mampu dan kita bisa. Itu sudah menunjukkan dengan berhasil diraihnya beberapa event kelas. Kemudian Jember juga bisa dikenal di mata internasional. Dan nanti Mbak, ini tanggal 12 Desember kita diundang tampil di Taman Mini Indonesia Indah untuk acara gelar budaya. Yang isinya apa saja Ibu? Isinya itu nanti ada musik dan drama tari. Itu kita sudah latihan, jadi kita bersama-sama itu nanti monggo masyarakat Jember juga nanti bisa melihat dan menikmati. Kita sedang istilahnya membuat ya lebih Jember lebih terkenal lagi, baik dengan tradisi yang kita angkat. Tradisi, jadi bukan yang istilahnya ya tradisi yang kita angkat tapi tetap dilakukan oleh generasi milenial. Oke, tidak lupa dari akar budayanya, hanya lebih disesuaikan dengan zaman saat ini. Luar biasa sekali Ibu. Istilah Jawanya itu Mbak, kabudayan duwe oto aktivitas. Kabudayan duwe oto aktivitas. Kebudayaan itu mempunyai gairah dan kegiatan ya. Budaya akan bisa hidup jika dihidupkan dan akan mati jika dibiarkan. Oke, dan kita adalah orang-orang yang tidak terima ketika kebudayaan itu akan harus mati. Maka Jember, rasa Jember. Jember, rasa Jember. Cinta Jember ya cinta beneran gitu ya. Luar biasa sekali. Untuk itu kita masyarakat di Kabupaten Jember harus memiliki semangat yang sama. Tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Inilah waktunya kita untuk bangkit. Tidak boleh lagi menyerah karena seperti yang Ibu katakan tadi, jika tidak kita yang akan menguri-uri budaya ini, budaya akan mati dan itu akan kita sesali di kemudian hari. Luar biasa sekali semangatnya. Semoga optimis yang kita hadirkan di ruangan ini juga menular ke semua pemirsa KJTV di seluruh Jember dan dimanapun berada. Ibu Deborah semoga tidak bosan untuk terus mengedukasi masyarakat di Kabupaten Jember. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya ya Ibu. Iya Mbak. Dan pemirsa, luar biasa sekali tentang apa tema yang pada malam hari ini kita angkat tentang sebuah optimisme di masa pandemi ini, bahwa dengan modal yang Kabupaten Jember miliki tidak mungkin kita untuk menyerah, dan inilah saatnya kita bangkit menyongsong kebangkitan pariwisata di masa pandemi.